Ya teman-teman, kembali lagi sama saya dan di sini saya akan review suatu SSD dari Tim Group. Serinya adalah EX2 nih ya. EX2 kalau yang saya pegang di sini dia itu storage-nya 2 tera, yang paling tinggi lah untuk yang ada di sini. Tapi harganya juga terbilang terjangkau sih untuk yang serinya EX2. Seperti contoh yang 2 tera tersebut di harga 1,3an, kalau yang 512 GB di 400 ribuan dan 1 tera di 700 ribuan lah. Sama seperti standar pada umumnya di merek-merek tertentu, terbilang harganya murah ya untuk yang ada di sini. Dan apakah ini worth it atau tidak di harga seperti yang saya sebutkan tadi, dan juga dari segi fitur-fiturnya, apakah ada SSD controller atau tidak. Tapi setelah saya cek dia itu adalah, tinggal ada lihat aja nanti di akhir video dari segi reviewnya. Dan di sini penampakannya dia itu sangat menarik sekali, berwarna biru, ke silver dan juga putih. Serta dari segi boxnya juga banyak informasi di bagian belakang yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya dari segi suhunya, transfer file, stabil atau tidak, dan juga dari segi membaca menulisnya apakah sesuai atau tidak, dan juga booting Windowsnya apakah cepat atau tidak, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojokan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama, seperti ini untuk penampakannya. Bisa dibilang ini bagus ya kalau aku pribadi, dia itu sangat bagus sekali karena tiap Tim Group tuh beda-beda dari segi SSD SATA-nya, dari segi desain ya. Terlebih lagi ada yang berwarna hijau, hitam dan juga yang lainnya. Tapi kalau yang ini serinya EX2 berwarna biru, ini sangat menarik. Dan di bagian belakangnya tersebut di sini, dia tuh ada tulisan aktunya sampai di 550 MB/s untuk membaca, serta menulisnya di 520 MB/s. Cuma itu aja ya untuk informasi yang penting-penting aja. Dan juga di sini menggunakan 3D NAND 6 GB/s, menggunakan SATA, serta dia menggunakan SLC ya, seperti yang ada di sini untuk gambarannya. Aku buka dulu dari segi SSD-nya ini dari atas. Bentar. Ini saya tarik aja dan seperti ini ya. Ini aja. Tidak ada kertas sama sekali, cuma SSD-nya aja. Dan saya ambil dulu. Terbilang ini menarik dari segi desainnya. Ini stiker ya, tapi stikernya tersebut itu sangat menarik sekali dan juga sangat bagus sekali kalau dipajang di casing seperti contoh di bagian depan maupun di bagian atas inilah, bukan di bagian dalam. Ini sangat menarik dari segi tampilannya. Untuk garansinya dia itu 3 tahun ya. Di sini ada tulisannya 3 tahun, serta di boxnya juga ada tulisan 3 tahun seperti contoh yang ada di sini. Garansinya tersebut kalau tim setahu saya dari Foghorn untuk ini. Tapi setelah saya cek di sini nggak ada tulisan Foghorn sama sekali ya, atau stikernya. Tapi setahu kalau tim tersebut dia itu dari Foghorn untuk garansinya. Dan di sini garansinya 3 tahun. Dan juga ada stiker warranty void if removed. Ada stikernya di sinilah. Jangan dihilangkan atau diambil maupun dirusak supaya garansinya itu masih hidup. Serta di bagian belakang sini ada serial number-nya. Dan penampakannya seperti ini ya. Dibilang agak berat sih kalau ini SSD-nya. Berbeda pada umumnya. Kalau yang pada umumnya tersebut yang harga murah, dia itu ringan, tapi kalau ini dia itu agak berat sedikit ya, agak berat sedikit tapi kerasa lah untuk SSD yang ada di sini menggunakan port SATA ya. Kecepatannya up to sampai di 550 Mbps, serta dia itu buatan dari Taiwan, bukan dari China. Kurang lebih seperti itu aja untuk penampakan yang ada di sini. Gak usah berlama-lama, kita lanjut saja untuk mereview ini SSD-nya, apakah worth it atau tidak di harganya, dan juga apakah bagus atau tidak ya. Untuk yang serinya Tim Group EX2 Elite ya, atau tulisan Elite-nya di bagian sini. Itu aja dari saya, lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi booting Windows menggunakan SSD Tim EX2. Dan kita tunggu aja seberapa cepat dia untuk booting Windows-nya. Dan dia mendapatkan di 19 detik, terbilang cepat kalau yang ini. Standarnya di 20 detik untuk kalangan SSD SATA 3, tapi kalau yang ini di bawahnya terbilang cepat. Tapi terkadang di berbeda PC berbeda kecepatan, meskipun sama-sama menggunakan SSD yang sama. Lanjut ke HD Sentinel untuk mengecek performa, kesehatan, serta suhunya. Untuk yang ini dia itu 100% semua, dan juga notnya dia itu perfect. Serta suhunya, suhu minimal mendapatkan di 28 derajat, terbilang dingin kalau yang ini, serta maksimal yang mendapatkan di 38 derajat. Ini pun juga dingin di bawah 40 derajat. Dalam pengujian di Crystal Disk Mark dan juga transfer file, dia mentok paling tinggi di
di 38 derajat, dan ini bagus. Lanjut ke informasinya. Untuk yang ini dia menggunakan TLC NAND flash, serta ada fitur ECC, error correction code, dan juga kontrolernya menggunakan Silicon Motion SM2258XT kalau saya lihat dari segi websitenya Tech Power. Serta kontrolernya ini dia ada di RAM flash-nya. Dan juga lalu TBW-nya yang saya pegang ini di 2 tera di 1600 terabyte. Tinggi banget lah, di atas 1500. Tapi sayangnya yang MTBF-nya cuma di 1 juta jam. Jadi kayak kurang lah untuk yang ini. Lanjut ke Crystal Disk Mark untuk mengecek kecepatan dari segi membaca maupun menulisnya. Yang ini membaca yang mendapatkan di 403 serta menulisnya di 414. Dan jika kita bandingkan yang ada di website yaitu up-to-nya 550/520. Dan kalau kita bandingkan dia itu kurang semua. Bisa dibilang lebih dari 100-an lah atau di atas 100. Dan kalau saya simpulkan ini kurang banget. Tidak sesuai seperti yang ada di website. Lanjut ke transfer file yang dimana saya menggunakan NVMe Kingston Gen 4 sebagai perbandingannya dan juga file game di 56GB dalam bentuk RAR. Yang pertama Kingston Gen 4 ke SSD TIM EX2. Awalannya mulai dari 380 MB per second dan dia itu stabil di 360 sampai di 380 MB per second sampai selesai. Seperti contoh yang ada di atas ini bagannya. Bisa dibilang ini stabil. Dan kalau dibalik dari SSD TIM ke Kingston Gen 4 dengan file yang sama, awalannya mulai dari 380 MB per second dan dia itu lalu stabil sampai selesai. Ya baguslah untuk yang ini. Seperti contoh bahkan di bagian atas ini. Dan kalau saya lihat dari segi dua pengujiannya, dia itu bagus semua dan juga stabil lah di atas 300 MB per second. Lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ini SSD TIM EX2 terbilang ini bagus lah, dan apalagi di harga terjangkau. Kalau yang saya pegang ini di 2 tera di harga 1.250.000, tapi kalau yang 512GB di 410.000. Standar pada umumnya lah untuk yang ini harganya di kalangan SSD SATA 3. Serta kelebihan yang lainnya dari segi suhunya dia itu dingin, dari segi maksimalnya di bawah 40 derajat, dan juga transfer filenya dia itu stabil di 360 MB per second ke atas. Tidak pernah drop lah untuk yang ini. Dan juga SSD ini memiliki controller yang dimana mempunyai DRAM flash. Terbilang cukup bagus lah untuk yang ini. Tapi dari segi minusnya, dari segi membaca maupun menulisnya, dia tuh kurang sesuai, cuma di atas 400-an lebih sedikit. Tapi gak masalah, yang penting dia tuh stabil, suhunya dingin dan juga TBW-nya tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau kalian berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, SSD TIM EX2. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, serta nantikan video lainnya mengenai review papat PC seperti contoh yang ada di sini, SSD, casing, GPU, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.